Mujaddid Media. Assalamualaikum sahabat Mujaddid Media rahimakumullah. Pada video kali ini Mujaddid Media akan membahas tentang pertemuan Nabi Khidir dan Dajjal di akhir zaman. Sepanjang sejarah kehidupan manusia dari Nabi Adam hingga hari kiamat nanti, hanya Dajjal yang memiliki kemampuan menipu dan membuat fitnah terbesar panjang sejarah. Sampai-sampai Nabi SAW pernah bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Apabila Dajjal sudah muncul, artinya saat itu bumi diambang kiamat kubro atau kiamat besar. Saat ini Dajjal sedang dipenjara di suatu pulau dan menunggu untuk keluar. Tahukah sahabat semua apa yang ditunggu Dajjal ini? Dajjal ini menunggu bumi kita ini akan terjadi musim kemarau parah selama 3 tahun. Ini bukanlah musim kemarau seperti sekarang ini. Saat itu adalah masa yang sangat sulit. Tanaman gagal panen, hewan ternak pula banyak yang mati, dikarenakan tidak ada air sama sekali yang menetes ke bumi. Tanah menjadi sangat kering dan tentunya suhu menjadi sangat panas. Pada tahun pertama musim kemarau, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan langit untuk menahan sepertiga dari hujan, dan Allah juga perintahkan bumi untuk menahan sepertiga tanamannya untuk panen dan berbuah. Kemudian di tahun kedua malah lebih parah. 2/3 air hujan dan tanaman pun ditahan. Dan di tahun ketiga seluruh air dan tanaman ditahan. Setetes pun hujan tak akan turun pada tahun ini. Dan tidak ada satupun tanaman di dunia ini yang berbuah. Pastinya ketika itu hewan ternak akan menipis, bahkan mungkin akan habis. Pada saat itulah manusia akan betul-betul merasa kelaparan dan kesusahan yang teramat sangat. Kemudian pada saat itu pula, rantai setinggi 46 meter yang mengikat Dajjal akan terlepas. Kemudian Dajjal akan keluar dari suatu tempat yang bernama Isfahan. Kalau kita lihat di peta modern, sekarang tempat ini berada di negara Iran. Nanti pasti Dajjal ini pertama-tama keluar, dia akan mengaku sebagai orang soleh, kemudian banyaklah pengikut dia termasuk orang-orang Islam. Karena saat itu Dajjal ini melakukan suatu perjalanan, maksudnya dia tidak diam di Isfahan. Setelah muncul tak lama, kemudian Dajjal mengaku sebagai nabi. Pada saat dia mengaku sebagai nabi, orang-orang Islam banyak yang meninggalkannya. Setelah melakukan perjalanan, Dajjal sampai ke sebuah daerah bernama Kalah yang berada di wilayah antara Irak dan Syam. Barulah ketika itu dia mengaku sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka. Ada setidaknya 7 golongan yang ikut Dajjal pada saat itu, yaitu orang-orang Yahudi, pelaku bid'ah, setan dari bangsa jin, kaum Khawarij atau kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain, kemudian budak hawa nafsu, yaitu orang yang terbiasa melakukan maksiat, dan yang terakhir, wanita akhir zaman, alias wanita yang punya keimanan setipis kertas. Sahabat rahimakumullah, karena pada saat itu terjadi kekeringan atau kemarau, dan hanya Dajjal yang sanggup menurunkan hujan. Makanya wanita-wanita yang tak tahan dengan cuaca panas lebih memilih ikut Dajjal daripada dia harus mati kehausan. Nabi SAW pernah bersabda, Dajjal akan turun ke Mirkonah, dan mayoritas pengikutnya adalah kaum wanita. Sampai-sampai ada seseorang yang pergi ke istrinya, ibunya, putrinya, saudarinya, dan bibinya, kemudian mengikat mereka karena khawatir keluar menuju Dajjal. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat rahimakumullah, ketika itu Dajjal akan sibuk dengan perjalanannya ke sana kemari. Sampai-sampai diriwayatkan tak ada satupun tempat yang tak dimasuki Dajjal. Dari seluruh pelosok-pelosok negeri akan didatangi Dajjal untuk dia menebar fitnah sekaligus mencari pengikut. Hanya 2 kota saja yang Allah Subhanahu wa Ta'ala lindungi supaya Dajjal dan para pengikutnya tidak bisa masuk, yaitu kota Makkah dan Madinah. Dan hebatnya Dajjal, ia mampu mengelilingi seluruh bumi hanya dalam waktu 40 hari saja. Kemudian setelah fitnah Dajjal telah sampai ke puncaknya, maka muncullah Nabi Allah Khidir alaihissalam yang akan membongkar segala fitnah dan tipu daya dari Dajjal. Nabi Khidir akan bersaksi
dan meyakinkan kepada seluruh umat manusia bahwa inilah Dajjal akhir zaman, yang sesungguhnya beliau akan menjelaskan segala kebohongan dan fitnah yang dibuat Dajjal. Setelah Nabi Khidir bersaksi di hadapan umat manusia, kemudian Dajjal memenggal kepala Nabiullah Khidir. Lalu setelah melakukannya itu, Dajjal memamerkan seluruh kekuatannya kepada umat manusia dengan maksud untuk merapuhkan keyakinan mereka atas persaksian Nabi Khidir tadi. Dia pun lebih meyakinkan lagi kepada umat manusia dengan kemampuan sihir yang luar biasa. Dajjal menghidupkan kembali Nabi Khidir yang sudah terpenggal dan tercincang. Setelah berhasil dihidupkan, dengan bangga Dajjal berkata kepada orang-orang, "Bukanlah kalian telah melihat kekuasaanku?" Maka semakin yakinlah ketika itu orang-orang yang telah mengikuti Dajjal. Mereka jadi betul-betul percaya kalau Dajjal yang ada di hadapannya itu adalah Tuhan. Kemudian Nabi Khidir kembali menentang persaksian atau perkataan Dajjal tersebut. Beliau berkata, "Wahai umat manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku." Kemudian Dajjal pun memenggal lagi Nabi Khidir untuk yang kedua kalinya. Namun, atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika itu Dajjal tak mampu untuk membunuhnya dengan cara yang sama. Bahkan, pedang atau gergaji pun tak sanggup untuk membunuh Nabi Allah Khidir alaihissalam. Kemudian dikisahkan, Dajjal pun melempar Nabi Khidir ke neraka terakhir. Di dalam hadis dijelaskan, orang-orang menyaksikan kejadian itu mengira Nabi Allah Khidir betul-betul dilemparkan ke neraka. Dan Rasulullah SAW pun segera menegaskan, padahal ia dilemparkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, derajatnya mulia dan dia adalah syuhada. Setelah kejadian itu, barulah sebagian umat semakin yakin dan segera berbaiat kepada Imam Mahdi. Rasulullah SAW bersabda, "Pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam." Ajal Nabi Khidir ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. Dua kutipan hadis tersebut berasal dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Sahabat Mujaddid rahimakumullah, sebenarnya ada khilaf dari para ulama mengenai masalah Nabi Khidir alaihissalam. Sebagian mengatakan Nabi Khidir telah lama wafat, sebagian ulama lain berpendapat Nabi Khidir akan terus hidup sampai hari kiamat. Namun sebagian besar pendapat para ahli hadis mengatakan Nabi Khidir masih hidup dan akan terus hidup sampai hari Dajjal keluar nanti. Di dalam Sahih Muslim, ada hadis yang mengisahkan tentang Dajjal yang ketika itu dia tidak bisa masuk ke kota Madinah. Lalu keluarlah seorang dari sebaik-baik manusia dan dia berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau benar-benar Dajjal," yang dikatakan Rasulullah SAW. Lalu Dajjal berkata, "Bila kubunuh orang ini, lalu kuhidupkan kembali, apakah kalian masih mengeluh?" Mereka menjawab, "Tidak." Maka Dajjal membunuhnya, kemudian menghidupkannya kembali. Kemudian berkatalah laki-laki yang dibunuh itu, "Aku semakin yakin bahwa kaulah Dajjal." Maka Dajjal ingin bunuhnya lagi. Namun, Dajjal tak mampu untuk melakukannya. Di dalam riwayat Abu Ishaq, beliau berkata, laki-laki itu adalah Nabiullah Khidir alaihissalam. Hadis riwayat Muslim, nomor 2938. Kemudian ada riwayat dari Imam Nawawi yang mengatakan jumhur ulama mengatakan bahwa ia masih hidup. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, keutamaannya dan mengenai kehidupan Nabi Khidir alaihissalam adalah kabar yang sahih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.